berdua tadi saya agak grogi gitu ya. Padahal dengan beliau ini yang depan pertemuannya sangat apa ya, sangat intens sekali gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya boleh sapa-sapa dulu ya. Sahabat-sahabat saya yang ada di daerah. Pertama, mungkin saya mulai dari timur dulu, Ibu Ella. Ya. Saya lihat juga Bu Ella. Sudah menjelang sore ya Bu Ella ya. Yang kedua saya sapa dari Kalimantan Timur, Ibu Maya Susi. Dr. Maya Susi. Saya sapa lagi dari mewakili wilayah Barat, Pak Ai Rufiat. Terus saya sapa lagi Ibu Dr. Eli Baharini. Mudah-mudahan beliau ada di sini apa daring apa daring ya? Ada daring. Terakhir Dr. Rudi Hakosan. Ada beliau di sini apa di online ya? Online. Oh iya. Kenapa saya sampaikan beliau-beliau ini? Beliau ini adalah pahlawan-pahlawan dari Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini di luar sambutan saya kaget juga sampai di sini disuruh sambutan atas nama menteri ya. Mungkin Pak Ketua grogi kalau saya mau atas nama menteri juga akan grogi juga. Karena berat sekali menyandang nama itu. Saya ulangi kembali kenapa saya saya sampaikan beliau-beliau ini adalah pahlawan Bapak Ibu sekalian. Ini menyangkut dengan uang jasa. Sejak Pak Ketua, Ibu Sekretaris, Ibu Bendahara Umum dan kepala-kepala bidang yang lain itu dilantik, acara-acara IPAT ini dengan BPN sangat banyak sekali ya. Terutama yang saya sampaikan ini dengan uang jasa yang 1% yang diatur dalam PP PP 24 kali ya, 2017 ya, apa aja lagi PP 37 PP 37 boleh lah. Nanti kalau uang jasa itu pasti bakal kenapa saya sampaikan ini dari IUDB tingkat kemudahan berusaha di Indonesia ini sangat jauh tertinggal dari tempat lain, terutama masalah peralihan hak atas tanah yang kerjaan Bapak Ibu sekalian. Ini permukaan aja panjang. Ada sekitar 8,5% peralihan hak itu di kita, di negara kita ini. 1% uang jasanya, uang jasa apa namanya? Ya, honor Pak. Honorarium ya, BPHT maksimal 1%. BPHTB 5%, sementara 2,5% BPH. Ini sangat tinggi sekali, padahal di negara lain sudah jauh. Tetangga kita aja hanya 4% atau berapa persen seperti itu. Beliau-beliau ini ikut dalam diskusi pembahasan perubahan dari uang jasa ini. Dari pihak BPN dan BKPM ya kalau nggak salah, itu sudah merancang anggaran itu 0 sampai sekian persen, 0 sampai sekian persen. Nah, beliau-beliau inilah yang memberikan argumentasi dengan bapak-bapak kita yang di pemerintah itu, baik di BPN, BKPM, Menteri Keuangan dan segala macam. Kalau tidak diwakili oleh beliau-beliau ini, mungkin Bapak akan kecewa hasilnya nantinya. Kenapa? Berlalu seperti itu aja ketentuan tanpa mengikut sertakan para pengurus dari pejabat tanah. Nah, kalau ini terjadi kan Bapak terima gitu aja, ya kan? Nah, beliau ini kalau seandainya sekian miliar sampai sekian miliar nggak bisa, gitu. Kenapa? Terutama Bu Eli dan Bu Maya Susi, dia membantah, sama juga Bu Ella, nggak bisa, kami aja di timur katanya. Kalau misalnya peralihan hak yang besar itu paling sekali 10 tahun dan itu kami bagi gitu. Tidak kami saja yang tidak sendiri saja honor itu. Nah, maksud saya apa?
dengan acara-acara yang sudah mulai bergulir ini antara Kementerian dan BPN dengan pengurus pusat Ikatan Pembuat Akta Tanah ini, mudah-mudahan ini kedepannya lebih banyak lagi acara-acara kita. Bapak Ibu sekalian, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau di timur mungkin kawan-kawan di timur sudah menjelang sore ya, menjelang sore. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Pak Ketua Ikatan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pak Dr. Afendi, sahabat saya. Yang saya hormati Sekretaris Umum Bu Oti, Bu Hayani SH, saya hafal SPN-nya Bu, dan saya juga hafal MSI-nya ya. Yang saya hormati Ibu Bendahara yang sering juga ketemu dengan saya di kantor, Bu Elis Mutalib, kandidat doktor. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang. Ya, Ketua Bidang. Kepala Bidang ya. Ketua Bidang Pengurus Pusat IPAT. Yang saya hormati, ini yang penting mungkin ada hubungannya dengan Bapak Ibu sekalian dari pihak perbankan. Memang betul Pak, saya kelompok bersepeda saja punya KTA Pak, dan tersambung ke perbankan. Apalagi PPAT di seluruh Indonesia itu tidak punya uang di dompetnya Pak, tapi banyak kartu juga. Dan ini sangat penting sekali disambungkan dengan pihak perbankan. Mudah-mudahan dalam dompetnya PPAT ini hanya satu kartu saja, tapi terhubung di seluruh bank. Enggak tebal lagi kartu-kartu yang ada di situ. Yang saya hormati para ketua Pengwil ya. Iya Pak. Pengwil di seluruh Indonesia dan para ketua Pemda di seluruh Indonesia, sekaligus sahabat saya para PPAT yang ada di Republik ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dari pihak kementerian sangat mengapresiasi peluncuran KTA dari pejabat pembuat akta tanah ini, karena sangat penting sekali. Kenapa? Nanti sambil memperbaharui data yang ada di PPAT, kami juga akan memperbaharui juga data yang ada di kami. Tentunya nanti dari pihak pengurus pusat sudah mendata seluruh anggota yang ada di daerah, dan nantinya juga akan terdata. Saya kena agak berat menyampaikannya, hampir 250 orang teman-teman kita dari PPAT ini sudah mendahului kita, dan sekaligus nanti tolong dibersihkan data itu, dan kami di pihak BPN juga akan membersihkan data ini. Dan KTA ini juga akan bisa kita sambungkan Pak Ketua. Kebetulan teman Pak Ketua, Pak Firgo sudah naik eselon 1 Pak di Pusdatin. Tentu Bapak akan komunikasi lagi. Nah, dengan kartu ini bisa tersambung dengan ke BPN-nya. Nah, suatu saat nanti apabila ada teman-teman Bapak yang dalam tanda kutip abal-abal misalnya, ya tentu hal ini tidak bisa akan berhubungan dengan BPN. Pesan dari Pak Suyus, saya ada pesan lagi Pak. Pak Dirjen, kalau Pak Menteri nggak ada pesan Pak, ada disposisinya saja. Pak Suyus menyampaikan dia nggak bisa hadir dengan kita bersama hari ini. Dimintakan kepada saya untuk hadir, tapi bukan untuk membuka, tapi disampaikan untuk memberikan sambutan dan membuka. Ya, kalau membuka itu kan tinggal ketuknya Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, semenjak terpilihnya Pak Afendi Harahap sebagai ketua pengurus pusat PPAT dengan KLB di Lombok yang kemarin itu, bersama jajarannya
sering sekali kami melaksanakan acara-acara, terutama masalah regulasi-regulasi yang menyangkut dengan PPAT itu sendiri, seperti Permen 2 2018, 2018 terakhir yang saya sampaikan tadi masalah uang jasa pejabat pembuat akta tanah, dan ini sangat berguna sekali. Kemarin kita ada acara peningkatan kualitas ya Pak. Nah, kami di pihak BPN juga agak kesulitan untuk memanggil atau mengumumkan dengan websitenya BPN untuk acara-acara peningkatan kualitas ini. Ternyata memang dari kawan-kawan kita PPAT yang ada di daerah tidak sering untuk membuka ini. Pada saat kita buka untuk peningkatan kualitas ini hanya 200, 300. Nah, pada saat saya berkomunikasi dengan Pak Ketua bersama Ibu Sekretaris dan Bendahara Umum, Pak Ketua, saya masih ada PNBP saya yang harus saya tutup sebanyak 400 orang lagi. Tolong Pak Ketua carikan teman-teman itu, tidak sampai setengah jam data itu sampai ke saya. Nah, begitu pentingnya organisasi ini untuk kita semua, baik bagi Bapak sebagai anggota, demikian juga bagi kami di Kementerian Atr BPN. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan saya meyakinkan betul Bapak ini adalah orang-orang terpilih, adalah orang-orang terbaik. Tapi diingat-ingatkan juga pimpinan saya, tolong sampaikan ke PPAT, tolong berbahasa yang santun di media sosial. Kenapa? Karena kelas Bapak Ibu semua itu tidak sama dengan orang kebanyakan gitu. Nah, kalau seandainya misalnya tadi, saya yakin Pak Ketua sama Bu Oti sudah empat juga menunggu saya, belum datang juga, karena tadi saya juga ada acara. Nah, kalau seandainya saya nggak datang, pasti bahasanya gini, nah itu kan nggak diakui oleh BPN, nggak datang kan orang BPN gitu kan. Nah, orang seperti itu rasanya nggak apa ya. Kalau saya kok murahan sekali gitu. Nah, kalau seandainya datang, ya kan bukan Pak Dirjen yang datang, bukan Pak Menteri yang datang. Terus semua datang siapa? Aku mau saya bawa orang BPN itu semuanya harus datang ke sini. Ini kan nggak mungkin juga. Bapak aja tidak perlu banyak kalau datang ke sini. Saya hal-hal yang seperti ini ya sudah lah gitu langsungnya. Dan saya dalam kesempatan ini kebetulan didengar oleh semuanya. Saya berharap ya gugatan-gugatan yang ada di pengadilan ini udahlah dicabut saja. Kenapa? Kenapa saya bisa membahasakan itu? Kami di BPN ini pembina, dan Bapak, Ibu semuanya yang ada di daerah di pelayan masyarakat, mewakili BPN melayani masyarakat di bidang akta tanah. Nah, kalau seandainya sibuk gugat-gugat, kapan kerjanya? Yang sibuk itu bukan penggugat saja, tergugat pun juga harus ke sana, harus ke sini gitu. Itu untuk gugatan itu akan mengganggu pelayanan. Ya, kami dari kementerian selalu mencermati Bapak, acara-acara Bapak, komunikasi Bapak, dan termasuk juga masalah gugatan Bapak. Tapi gugatan ke saya nggak usah dicabut. Nanti kalau gugatan ke saya dicabut, nanti nggak objektif ya. Nggak objektif. Tapi menurut hemat saya itu biarkan saja berlalu seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang-kadang ya saya hanya mengkritisi saja. Terserah Bapak Ibu menerimanya seperti apa. Nah, di message saya melalui Facebook gitu. Kan ada messenger. Kebetulan saya nggak pernah buka. Ternyata ada di situ ditanyakan, Pak, Bapak, Ibu Kementerian, apakah organisasi IPAT ini sudah terdaftar di Menteri Hukum HAM gitu. Kan aneh gitu ya. Ini pendaftarannya di Menteri Hukum HAM ditanyakan ke saya gitu. Nah, tapi saya lihat dulu ini orang ini PPAT atau tidak gitu. Ternyata Pak, ada di dalam mitra saya gitu. Nggak ada. Dan saya berpikir, masa menanyakan berapa jumlah COVID ke bengkel sepeda, itu bingung. Kan nggak nyambung gitu. Acaranya di Menteri Hukum HAM ditanyakannya ke BPN, ke saya lagi pas saya periksa, orangnya nggak ada gitu.
Nah kalau ini berperkara, itu pasti NO, percaya. Pasti NO ya. Nggak nyambung. Kalau NO itu kan nyambung ya. Nah dalam pemikiran saya, walaupun saya pernah memperdebatkan masalah PT UND dengan beberapa kawan PPAT, tapi dengan pandangan juga. Saya dalam pekerjaan hari-hari itu, mungkin berperkara itu saya juga sering ikut gitu. Jadi paham-paham dikit lah masalah perkara apalagi di PT UND itu. Tapi ini gambaran-gambaran saja. Dan setelah ini mudah-mudahan tidak ada komentar lagi. Dan kalau saya ada komentar, ya silakan saja berkomentar. Saya juga nggak bisa menghalangi Bapak Ibu segala macam dengan media sosial yang begitu begitu pasifnya sampai pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya juga mau informasikan. Ternyata Pak Ketua, Bu Sekretaris, Bu Bendahara, ada 1.739, nah, coba dicatat. Ada 1.739 PPAT di seluruh Indonesia tanpa akta satupun. Tanpa akta satupun. Saya berharap ya, mumpung ada Pengwil di sini dan Pengda, tolong ini dicek. Kalau Bapak Ibu tidak ada catatannya ada di saya dan namanya ada di saya. Nah, ini persoalannya Bapak Ibu yang tahu. Apakah para senior di daerah tersebut misalnya terlalu tidak memperdulikan kawan-kawan yang baru? Bahkan saya pernah melihat akta Bapak Ibu itu 514 ya satu hari itu. Kapan bacanya gitu? Kapan bacanya? Nah, kenapa tidak? Saya nggak tahu ya apakah ini masalah. Kenapa tidak kawan-kawan yang belum punya akta ini dilihat-lihat gitu loh, nggak ada akta, ayo sih tolong dikerjakan 1, 2. Nah kalau itu persoalannya. Dan juga ada teman-teman Bapak Ibu ini banyak yang adanya pelangnya saja, tapi orangnya nggak ada. Seperti yang saya baru periksa yang ada di Jakarta ini juga nggak ada ininya, nggak ada pelangnya, tapi nggak ada orangnya, ditelepon nggak mangkat, surat nggak nyampe. Saya mengingatkan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mengembalikan begitu leluasanya saya komunikasi dengan PPAT ini. Saya yakin bahwa jabatan pejabat Bapak itu sama dengan saya juga pejabat di kementerian ini. Cuman Bapak dilimpahkan oleh Pak Menteri dalam kewenangan pembuat akta yang 8 itu, dan itu Bapak akan laksanakan untuk melaksanakan tugas hari-hari dalam pelayanan masyarakat. Di luar kewenangan pertahanan itu kami yang melaksanakannya. Makanya saya berada di di tengah-tengah kawan-kawan cepat itu, ya sama dengan saya berada di tengah-tengah orang BPN. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan organisasi ini makin lama makin maju. Amin. Mudah-mudahan tidak ada persoalan-persoalan lain. Saya akhiri saja dengan ada buka ini ya? Iya, Pak. Oh iya. Bapak ini jangan kemana-mana dulu. Saya akhiri dulu dengan membacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Grosseper, di hadapan Gross TV yang Grosseper bisa lihat langsung ini. Aku manggil abang aja biar ya. Ya. Silakan. Musli, Direktur Pembinaan. Salah. Bagian pertanahan. Salah. Direktur Pengaturan Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Jadi Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Bang, sedikit dong tanggapannya dengan melihat kegiatan launching KTA dan website IPAT 2001-2024. Baik, terima kasih Gross. Siang ini kami di luar ini ya, di ruang terbuka panas sekali. Tapi memang dalam rangka COVID ini kita
butuh yang panas-panas ini supaya kita lebih kuat ya Gros ya. Siap. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa dengan KTA ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi anggota IPAT itu sendiri ataupun juga ke BPN. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya KTA ini saya sudah ke Pak Ketua, tolong nanti disambungkan ke Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR. Terintegrasi berarti. Nantinya ke depannya tentu akan terintegrasi kartu-kartu ini dengan Kementerian ATR, dan itu sangat berguna sekali. Tadi saya sampaikan, mana tahu ada PPAT yang yang dalam tanda kutip ya, dia tidak PPAT tapi mengaku-ngaku sebagai PPAT seperti itu. Nah, ini bisa dicegah dari awal seperti itu. Dan termasuk juga websitenya yang di launching hari ini. Nah, saya sampaikan tadi pada saat saya mau melaksanakan peningkatan kualitas untuk PPAT ini, saya sulit sekali untuk mendapatkan kawan-kawan PPAT yang ikut dalam pendidikan tersebut. Nah, karena memang kami mengumumkan itu di websitenya BPN, belum tentu ya semua kawan-kawan PPAT yang ada di seluruh Indonesia membuka website itu ada peningkatan kualitas. Nah, ternyata dengan saya sambungkan kepada pengurus pusat dalam tempo beberapa jam ke depan saja ayo Pak Ketua, ini ada Ketua ya secara langsung nih Ketua. Oh iya, kenapa nggak di dalam? Saya ulang tadi, lebih bagus ini Ketua. Kita santai aja di luar. Saya sudah sampaikan ke Gros cerita saya dengan pengurusan yang baru ini. Nah, hari ini kan ada launching KTA. Saya sudah sampaikan launching KTA ini sangat berguna sekali untuk anggota dan juga ke BPN. Nanti terintegrasi lah ke Pusdatin. Nah, itu urusan ketua nanti untuk menyampaikan itu ke Pusdatin. Dan ada beberapa kegiatan sebenarnya ketua ini dalam Pusdiklat juga udah tersambung gitu. Ya Pak Ketua ya. Ya, siap. Nah, kemarin untuk pendidikan peningkatan kualitas di PNBP saya itu ada 700 orang. Ternyata dari 2 gelombang itu baru nggak sampai hampir 400 ya. Nah, 400. Saya butuh sekitar 400 orang lagi. 400 orang lagi. Nah, dengan informasi ke Pak Ketua dan hari ini sudah ada launching ya Pak Ketua ya. Websitenya. Saya tinggal nyambungkan saja ke sini ke seluruh Indonesia. Nah, itu salah satu memudahkan, makanya penting PPAT ini ada suatu organisasi, ada suatu wadah untuk menyambungkan ke pihak ketiga. Misalnya saya buat tadi, saya sampaikan tadi untuk ketentuan-ketentuan yang menyangkut dengan PPAT ini, berapapun hebatnya anggota, kan nggak bisa dia memasukkan ide atau ininya langsung dalam rapat, kan nggak mungkin, kan harus diundang. Nah, saya mau undangnya tentu melalui organisasi gitu ya. Dan saya tidak akan masuk dalam perdebatan organisasi IPAT-nya seperti apa, nggak urusan saya, seperti itu urusan internal Pak Ketua, nanti biar Pak Ketua yang terangkan itu. Pak Dirjen tadi menarik Pak. Jangan Dirjen, Direktur. Jadi salah satu yang menarik tadi Bapak katakan juga ada terkait dengan gugatan IPAT Pak yang masih berlangsung nih Pak. Bagaimana Pak Direktur? Saya sampaikan tadi, saya bisa berbicara itu karena apa? Kementerian ini adalah pembina dari PPAT. Dan pekerjaan PPAT itu adalah pekerjaan yang dilimpahkan oleh kementerian kepada pejabat pembuat perpanjangan tangannya. Nah, kalau seandainya sibuk gugat-menggugat, saya sampaikan ini akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saya bisa masuk di situ. Tapi persoalan dia ribut dengan ketua, saya nggak akan bisa masuk di situ. Apakah ketua ini sah atau tidak, saya nggak urusan saya itu urusannya anggota. Nah, makanya saya pasti ada garis merahnya, mana kewenangan kami di kementerian, mana urusan organisasi, mana urusan pihak yang lain. Nah, kalau seandainya saya digugat oleh salah satu anggota PPAT, saya bilang saya objektif saja. Ya silakan aja lanjutkan itu. Kalau saya suruh saya hentikan, nggak punya hak saya untuk menghentikan itu. Gitu kan? Itu hak pribadinya masing-masing lah gitu. Kalau merasa dirugikan oleh siapa saja ya masyarakat atau
badan hukum bisa melakukan gugatan ya. Tapi Tapi apa sebagai pembina atau direktur ada tindakan Pak, dari kementerian sendiri terhadap PPAT yang masih terus menggugat, istilahnya mengganggu pelayanan tadi begitu Pak? oh bukan, jadi saya batasi ya. Kalau menggugat saya itu hak konstitusinya mereka. Kalau menggugat antar internal, saya bilang kalau itu akan mengganggu pekerjaan pelayanan, saya dari kementerian perlu mengingatkan. Mau dicabut nggak dicabut ya bukan urusan saya ya. Hak mereka gitu. Hak mereka gitu. Ya, nanti jangan campur aduk. Oke, karena ditanya nama sebelah. Aku balik lagi ke masalah KTA nih, Pak. Panas. Nggak apa-apa, saya panas. Malah nyari yang panas. Oh iya, kuman ya. Oh iya. Balik lagi nih, Bang. Iya. Aku boleh nggak dapat informasi dari Bang Musli langsung? Sebetulnya jumlah PPAT se-Indonesia itu berapa sih? Saya hafal ini, saya udah berapa kali saya kasihkan Iya, ini. iya. Di handphone saya, kebetulan handphone saya ada tinggal di situ, Ini, Pak, handphone. Nggak apa-apa, handphone. Handphone Bang. Ada catatan PPAT ada di Ini, situ. ini, Berapa Pak, ya? ini. Sampai hari ini 20.889 ditambah Kemarin 9 diangkat. orang. Di Kemarin 90 diangkat lagi, kemarin. tambah 90. Iya, Jadi jadi totalnya 20.989 ya. Itu yang Karena apa? Saya setiap hari itu perkembangan PPAT yang nambah itu tentu saya nggak hafal. Tapi pasti lebih daripada 20.000 orang. Nah, saya sampaikan tadi dari 20.000 lebih kurang itu ada 1.900 berapa tadi? 739 PPAT yang tidak punya akta sama sekali. Nah, ini jadi perhatian lah bagi kita semua, termasuk juga di BPN. Apakah hal-hal ini atau ada persoalan-persoalan di situ ya? Tentunya saya sampaikan ke Pengwil dan ke Pengda. Nah, ke depan dengan sudah resmi launching DPR disuruh resmi ini ke wawancara Pak KTA ya, website Oh, iya. IPAT www.ppipat.org ya, Iya. itu resmi diluncurkan. Ke depan dari pihak kementerian apa yang akan dilakukan terhadap organisasi? Kan tadi sudah sampaikan, khusus untuk KTA ya itu kan domainnya ini. Nah, itu kedepannya kan penting sekali bagi anggota ya. Apalagi nanti Pak Ketua tentu akan menyambungkannya kepada pusat data dan informasi gitu. Nah, kalau untuk website itu untuk memudahkan kami di pihak di BPN kalau ada informasi aturan baru segala macam tinggal masukkan di situ aja. Ya, tinggal dimasukin. Cuman anggota ketua ini suka baca apa tidak itu urusan ketua lah. Urusan ketua lah ya. Enggak BPN. Dibuat nanti kewajiban sebelum berangkat ke kantor baca web dulu. Oh gitu. Udah saya ke sebelah sini ada di sana. Udah? Boleh? Boleh ya? Iya. Saya pindah situ ketua. Iya. Sana aja. Iya.